Oke guys, saya Obi Obed, perwakilan dari Natrik Reptil Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salam lestari guys. Oke guys, welcome back to channel Obi Obed. Jadi ngabuburit kali ini kita akan sharing-sharing tentang Varanus indicus ini ya. Ini adalah Varanus indicus atau mangrove monitor. Nah ini kalau bahasa latinnya Varanus indicus. Dan ini punya biawak dari habitatnya itu di mangrove di hutan sana. Dan ini udah lumayan besar. Dan ini kondisinya lagi shedding. Jadi ngabuburit kali ini kita akan coba mandiin dan bantu dia buat shedding ya, buat ganti kulit. Nah ini bisa dilihat dia lagi ganti kulit dan kita harus bantu. Jadi kebanyakan biawak itu kalau misalkan ganti kulit kita harus bantu dia agar mudah mencopotin kulitnya sama air. Kita langsung lanjut ke sana. Au. Nah kita harus nyalain dulu airnya. Jadi kita masuk kolam dulu. Nah ini ada berbagai jenis ikan. Jadi untuk kalian yang mau ikan tinggal datang ke rumah saya. Nah ini kita akan bersihin dulu si biawaknya. Kita mandiin biar dia sehat. Sebenarnya ini dia sakit. Jadi dia tuh kemarin makan makanannya nggak langsung ditelan, jadi masih ada darah-darahnya dan itu bisa menyebabkan flu ya bagi biawak. Jadi kalau misalkan kalian punya biawak, kalau misalkan dia udah makan, itu kalian harus bersihin si mulutnya ya. Tapi harus biawak yang jinak gini ya. Kalau misalkan yang agak temperamen itu kalian nggak boleh. Nah ini kita bersihin dulu mulutnya. Ini bisa flu kalau misalkan kalian diamkan. Nah terus kalau misalkan kalian punya biawak segede gini dan dia jampi banget, itu cara menjinakannya gampang. Kalian tinggal mainin si biawak itu di air ya. Tinggal mainin di air dan jangan pernah mainin di darat kayak gini. Karena kenapa? Kalau di darat dia bakal jampi banget dan dia potensi bakal gigit. Itu cara menjinakannya mudah sekali. Kalian tinggal mainin di ember atau misalkan di kolam kayak gitu. Kita main-main bareng dan dia bakal lemot. Nah ini bagian yang mau shadingnya kita bantu gosok-gosok biar nanti dia ngelupasnya itu cepet ya. Sebenarnya dia udah ngelupas banyak, tapi ini ada sisa-sisa sedikit. Jadi kalau misalkan kalian punya reptil yang si kulitnya itu masih sisa, itu kalian harus bantu karena itu bisa nanti kalau misalkan didiamin itu bisa jadi jamur ya. Itu bisa jadi jamur. Jadi kalian harus bantu. Nah penyebaran sendiri itu si Varanus indicus ini ada di Papua. Jadi dia di hutan mangrove gitu. Ini untuk segede gini sih ini udah cukup umurnya hampir kurang lebih 2 tahun lah untuk segede gini. Nah, kalian mungkin bertanya-tanya ya. Kalau misalkan biawak flu itu harus gimana sih? Biawak sakit itu ciri-cirinya gimana sih? Satu, biawak sakit itu kita harus lihat dari pangkal ekor. Nah, kalau misalkan pangkal ekor ini kalau misalkan pangkal ekor ini kurus, itu dia menandakan sakit. Nah, itu salah satunya. Dan si tulang, sini dulu dong, Nak. Bentar ya. Jadi ini agak manja, dia mau digendong. Nah, dari si ini tuh apa ya disebutnya? Pinggang ya. Pinggang itu kelihatan tulang, itu dia menunjukkan bahwa si biawak itu kurang makan. Terus misalkan kalian dari kulit itu kalian bisa lihat kalau misalkan dia kering itu mereka kekurangan banyak air ya. Jadi kalian harus pakein air di tempatnya. Jadi kalau misalkan kulitnya kering, kalau misalkan kulitnya nggak kelupas-lupas, itu kalian harus pakai air. Nah terus sekarang biawak flu itu kayak gimana sih? Biawak sakit flu berdahak gitu. Sebenarnya dia pasti kalau misalkan kita mangapin si mulutnya itu, dia pasti ada lendir. Nah ini contohnya
Ini lendir bukan lendir flu, tapi dia lendir dari makanannya semalam. Jadi saya kasih makan 3 kali sehari. Nah, kalian untuk mengobati flu-nya gampang banget. Kalian tinggal rendam si biawak itu pakai rebusan air sirih. Itu cara gampangnya. Kalau misalkan kalian masih merasa itu tidak cukup dan efektif, itu kalian bisa cari apa tuh namanya, daun putri malu ya. Kalau di kalian disebutnya apa? Itu bisa komentar di bawah. Kalau di sini putri malu, nanti fotonya ada di bawah. Itu kalian rebus si putri malunya. Nanti kalian kasih minum ke si biawaknya. Tapi di tempat minum jangan dikasih untuk direndam ya. Tapi untuk si biawaknya minum, nanti si dahak-dahak yang ada di sini tuh nanti dia bakal keluar dengan sendirinya gitu. Nah, kalian juga harus hati-hati sama si kuku biawak-biawak kalian. Karena kenapa? Ini kuku ini bisa merobek dan mencabik-cabik tangan kalian ya. Jadi kalian harus rutin banget apa namanya, gunting si kukunya, dan kalian harus rutin pegang si biawak ini ya. Karena kenapa? Mereka kalau misalkan kita diamin 1 kali aja, dia bisa bakal bisa balik lagi kayak normal lagi atau balik lagi ke sifat alamnya gitu. Nah, ini saya juga masih ada sebenarnya biawak. Itu biawak air tapi masih kecil. Sofyan, biawak letik. Letik kita wadah ting. Kan si goy. Aita. Jadi saya masalah ya, Mbak. Nah, teman-teman, ini saya punya kebetulan biawak yang kecil. Selain si indikus ini, saya punya yang sakit. Jadi sebenarnya kita nggak boleh, kalau misalkan kalian piara yang sakit, itu kita nggak boleh pegang yang sehat. Kenapa? Karena si virusnya itu bakal gampang banget terkena ke si ini. Tapi karena saya udah pengalaman untuk menyembuhkan, jadi kalau misalkan gejala-gejalanya menular, itu nanti kita bisa bantu. Nah, ini bisa kelihatan. Mungkin dari pangkal ekor dia sehat, dia makan juga bagus, tapi kita lihat di sini ya. Kita bisa lihat di sini. Ini si tulangnya kelihatan banget. Nah, si tulangnya kelihatan banget. Ini menunjukkan dia sakit. Jadi kalau misalkan gemuk itu dia gak bakal kelihatan tulang kayak gini. Terus kita bisa lihat dari mata, dia pasti cenderung merem terus ya. Dia pasti cenderung merem. Dia jarang banget bukain si matanya. Dia bakal merem dan lemes kayak gini. Ini sebenarnya kipan udah lama tapi dia sakit. Jadi kita akan rawat, dan saya udah rendam rebusan air sirih. Terus saya juga udah pakai si daun putri malu itu. Nah, kita bisa lihat, kita juga kalau misalkan buka si nah, ini bisa di zoom. Ini ada lendir. Nah, ini ada lendir. Nah, ini menandakan dia itu flu ya. Ini ada lendir. Dia flu dan lumayan udah lama juga. Ini kamu ke sana dulu. Kamu di sini jangan ke situ, ntar makan kamu. Nah, bisa dilihat perbedaannya. Ini biawak dari Jawa, Sumatera, Kalimantan untuk penyebarannya, dan indikus sendiri itu biasanya cuma penyebaran di Papua sana ya, di hutan mangrove. Nah, dia kayaknya mau minum. Kita juga sekalian mandiin inilah sebentar. Nah, kita bisa lihat perbedaannya. Jadi ini indikus, ini Varanus salvator. Sebenarnya mereka sama, satu ini Varanus, tapi ini Varanus indicus, ini Varanus salvator. Nah, dia mungkin lapar. Nanti kita akan coba kasih makan. Dia lagi kalau bahasa Sundanya mah ngasuh ya, kalau bahasa Indonesia apa ya? Nah, ini dia lagi ngasuh. Dia lagi gendong si kecilnya. Nah, untuk kalian, kalau misalkan belum pernah pengalaman mempersatukan ya, mainin yang kecil yang gede itu jangan ya. Jangan, karena kenapa? Si indikus ini, si biawak ini bisa memakan size-nya yang lebih kecil dari dia. Kalau misalkan dia gede, dia bakal bisa makan yang kayak gini. Dan habitatnya pun kalian mungkin banyak di persawahan kalian itu ngelihat biawak-biawak gede itu di bawah ya. Dan kalian jarang banget ngelihat biawak-biawak kecil kayak gini di atas, di bawah. Kenapa? Karena mereka takut sama predator mereka sendiri, yaitu sejenisnya
seperti Paranus lainnya. Jadi kalau misalkan yang kecil itu lebih cenderung dia diam di pohon-pohon di atas, dia menunggu cicak, terus serangga-serangga lainnya. Jadi dia gak pernah turun ke bawah kecuali dia minum ya. Ya, lu mau minum di sini. Nah, minum di situ. Gitu. Jadi nah, untuk kalian yang misalkan penasaran dengan perawatan biawak atau reptil lainnya, kalian bisa komen di bawah. Nanti saya akan usahakan si reptilnya itu ada. Dan ngabuburit kali ini saya juga harus jemur. Nah, jemur itu sangat penting banget untuk biawak. Kenapa? Bukan untuk biawak sih, untuk reptil yang berdarah dingin itu jemur itu penting banget. Karena mereka butuh panas matahari. Karena dia berdarah dingin dan mereka pun butuh panasnya matahari. Gitu. Nah, ini sih yang udah sebenarnya bagus sih motifnya ya. Kalian bisa lihat sendiri, motifnya bagus banget. Itu saya dapat lumayan lama dan sekarang dia sakit. Teman-teman, jadi thanks for watching. Itu tips, sebenarnya tips singkat lah dari saya sambil ngabuburit kali ini nunggu buka puasa, dan mungkin beberapa menit lagi kita akan buka puasa. Ini sebenarnya saya juga belum punya nama. Ini si biawaknya siapa yang kecil, Paranus salvator ini yang sakit, dan ini si Indicus dia ngelihat ikan terus. Nanti ikan koleksi saya bakal banyak hilang kayaknya kalau dia ngejebur. Oke guys, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tonton sampai habis. See you guys. We don't wanna hear